Oke, jadi di sini kita mendapatkan soal kasus bisnis untuk kelompok 5 kelas B untuk mata kuliah pengantar ekonomi mikro, di mana PT Global Elektronik memproduksi komponen komputer, perusahaan memiliki 3 pabrik dan 4 pusat distribusi. Selain itu, perusahaan juga mengelola persediaan bahan baku, operasi bongkar muat, proyeksi instalasi mesin, dan juga perencanaan produksi. Bagian pertama yaitu moda transportasi akan dipaparkan oleh saya sendiri atas nama manajemen Finisham dengan NIM H081251030. Diketahui bahwa biaya angkut per unit dalam ribuan rupiah itu dari setiap pabrik ke setiap gudang. Kita tahu pada gudang pertama pada pabrik A 6, B 9, C 7, lalu kebutuhannya 150, dan gudang 2 pada pabrik A 8, B 7, C 9, dan juga kebutuhannya 170. Gudang 3A, 7, B5, dan C8, dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa kapasitas pabrik A, B, dan C yaitu 190, 210, dan juga 160. Nah, pertanyaan yang didapatkan yaitu tentukan biaya distribusi minimum menggunakan FAM atau Vogel's Approximation untuk solusi awal. Lalu kita optimalkan dengan stepping stone atau satu iterasi. Oke, jadi di sini saya sudah buat sheet-nya. Ini pertama saya udah buat sesuai soalnya ya, di mana pabrik A itu sesuai dengan yang tadi. Ini adalah gudang, dan untuk pabrik A, G1 6, lalu 9, 7, dan seterusnya. Oke, jadi pertama-tama di sini kita memiliki tulisan di sini stok update. Lalu sebelum mulai kita harus tentukan penaltinya. Di sini kita tulis P1 itu artinya penalti 1 di bawah juga. Untuk baris dan kolom. Ini untuk kolom, ini untuk baris. Apa sih itu penalti? Jadi penalti itu adalah kita cari sesuai baris. Contoh baris pertama kita cari dua nilai paling kecil lalu kita selisihkan. Jadi contohnya di sini pada penalti 1 untuk baris pertama, di sini kita mendapatkan bahwa nilai paling kecil adalah 6 dan juga 7, maka nilai selisihnya adalah 1. Dan juga seterusnya untuk pabrik B, kita dapat lihat bahwa nilai terkecil adalah 5 dan juga 7. 5 dan juga 7. Maka penaltinya adalah 2. Lalu yang terakhir adalah 6 dan 7 pada baris 3. Nah, itu adalah penaltinya jadinya 1. Nah, begitu juga untuk kolom kita cari dua nilai yang paling kecil lalu kita selisihkan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan bagaimana sih model FAM itu. Kita lanjutkan. Pertama-tama, kita cari nilai penalti yang paling besar. Nah, kita tahu bahwa nilainya tadi di baris 2, yaitu pabrik B. Maka kita berfokus pada pabrik B. Di mana sih nilai pada baris pabrik B ini yang paling kecil? Nah, yang paling kecil adalah 5. Nah, maka dari itu kita akan masukkan demand-nya kita ada 120, kita masukkan, lalu kita memiliki kapasitas 210, maka kita bisa stok update-nya kita kurangin dari 210, kita kurang dengan 120, maka hasilnya adalah 90. Lalu, lalu selanjutnya kita bisa bordir nilai G3 ini menjadi kuning ya. Udah saya bordir karena dia sudah demand-nya tuh udah habis gitu, stoknya udah habis. Ada sisa stok tapi stoknya tuh 90. Yang kedua, karena G3-nya udah full, maka kita lanjut lagi untuk G1, G2, dan G4, maka kita buat penalti baru lagi, yaitu P2. Tapi dengan cara yang sama, cari dua nilai terkecil, lalu kita selisihkan. Nah, dari G2, G3, dan G1, G2, dan G4, itu bisa kita lihat, oke, supaya nggak bingung, aku ubah warnanya ya. Jadi warna ya, ini ya. Oke, jadi ini G1, kita bisa lihat bahwa nilai eh, G1, G2, G4, kita lihat selisih dua nilainya, yaitu paling kecil ini 6 dan 8 ya. Maka selisihnya itu 2, dan seterusnya untuk kolom juga seperti itu. Kolom gini ya. Kolom yaitu 6 sama 7, maka 1 dan 1, 2. Oke, ini kita bordir kuning karena dia udah full gitu. Oke, jadi ini kita lihat lagi kita lakukan hal yang sama, kita lihat nilainya yang paling besar. Nah, kita lihat bahwa nilainya itu yang paling besar di baris pertama, teman-teman, yaitu pabrik A. Maka kita lihat nilai yang paling kecil lagi nih, yang di pabrik A. Paling kecil itu nilainya adalah 6. Maka kita bisa masukkan di minus 150, lalu kita selisihkan atau kurangkan 190 dikurang 150, maka hasil stok update-nya lagi yaitu 40. Oke, maka dari itu kita tahu bahwa G1 ini udah full. Nilai G1 ini udah full ya, teman-teman. Oke, sorry ya. Ini udah full. Nah, kita lanjut lagi. Artinya kita bakal hitung G2 dan G4 saja, teman-teman. Maka kita buat P3 namanya. Oke, kayak terlalu kecil ya. Oke. Nah, ini P3 kita buat untuk khusus G2 dan juga G4.
Oke, sambil aku ubah dulu G1 dan ini bahwa ini udah full ya. Jadi kita udah nggak kita pakai lagi. Oke, nah lanjut kita akan pada G2 dan G4 aja. Nah, pada G2 dan G4 kita tulis lagi penaltinya. Ini nanti kita tulis P3 penalti lagi. Nah, ini kita tulis untuk baris dan kolom. Selisih dari 8 dan 9 adalah 1, 7 dan 8 1, dan juga 9 dan 6 adalah 3. Maka nilai yang paling besar pada penalti ini adalah 3. Nah, kita harus lihat lagi berfokus pada baris ketiga atau pabrik C. Nah, berapa sih nilai yang paling kecil nih di baris pabrik B? Sorry, pabrik C. Nah, nilai yang paling kecil adalah di antara G2 dan G4 itu hanya 6. Maka kita bisa masukkan lagi bahwa demand-nya adalah 120. Kita menggunakan model list cost di sini yang paling kecil ya, kita lihat. Oke, dan di sini itu kita bisa lihat bahwa di sini masukkan demand-nya 120, lalu kita tahu bahwa nilai stok update-nya kita atau kapasitasnya kita itu ada 160, teman-teman. Maka dari itu kita kurangkan 160 kurang 120, maka sisa stok update-nya kita itu sisa 40. Nah, setelah itu ini udah kita bordir lagi karena udah full gitu kan. Ini udah full, jadi kita bordir lagi jadi kuning. Lalu ini kenapa dia kuning? Karena dia udah full juga gitu. Selanjutnya, kita lanjut lagi karena yang tersisa adalah sisa G2 doang, teman-teman. Karena G1, G3, dan G4 udah full, udah kita kerjakan tadi. Maka kita tinggal substitusikan nilai stok update-nya, yaitu pada baris pertama, kedua, dan ketiga, kita substitusikan ke nilai-nilai yang ada di pabrik A, B, dan C. Maka jadi seperti ini, 40, 90, 40 lagi. Kita nggak perlu hitung P4 lagi, kenapa? Karena udah nggak ada dua produk yang bisa dibandingkan. Maka dari itu kita langsung substitusikan aja. Nah, maka dari itu setelah itu kita bisa lihat nih bahwa nilai-nilai yang ada di pabrik A, pabrik B, dan juga pabrik C itu tersisa pada G1, pada baris pabrik A. Ini kita ganti aja warnanya ya, biar lebih kelihatan ya. Terus ada juga di baris kedua untuk G3 dan G2 dan G3. Oke. Terus kita ubah lagi. Maka dari itu, ini aja teman-teman yang kita hitung dari semua nilainya. Oke, jadi ini udah aku tandain bahwa nilai apa saja yang masuk. Jadi kita bisa hitung berdasarkan baris dulu pertama. Baris pertama kita bisa lihat bahwa nilai 6 dan 150 itu adalah kita kali 150 dikali 6. Lalu kita jumlahkan dengan nilai 40 dikali 8. Lalu kita jumlahkan lagi pada baris kedua 7 sama 90. Lalu 120 kali 5. Terus 40 kali 9. Lalu 120 kali 6. Maka bisa kita dapat hasil akhirnya itu Z-nya adalah 3.530. Maka biaya distribusi minimum itu kita dapatkan hasilnya 3.530.000. Oke, jadi ini adalah hasil akhirnya. 3.530.000. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, nama saya William Welly akan membahas bagian 2 dengan soal bertopik Economic Order Quantity atau EOQ. Nah, jadi kita diberi informasi sedemikian rupa di mana kita mengetahui kebutuhan bahan baku resin per tahun, kita bisa simbolkan dengan D, biaya pemesanan per order kita simbolkan dengan S, biaya penyimpanan per unit per tahun kita simbolkan dengan H, lead time kita bisa simbolkan dengan L, dan kita ketahui bahwa perusahaan beroperasi sebanyak 260 hari per tahun. Dengan informasi sedemikian rupa, apa sih yang ditanyakan? Pertama, hitunglah EOQ-nya. EOQ adalah maksudnya itu kita ingin mengetahui berapa jumlah pemesanan optimal yang meminimalkan total biaya persediaan. Yang kedua, berapa total biaya persediaan tahunan yang sudah mencakup pemesanan plus penyimpanan pada EOQ. Pada konteks ini, maksudnya adalah berapa total biaya persediaan tahunan ketika sudah mencapai jumlah pemesanan yang juga sudah optimal. Nah, uh, pada kita juga bisa menyebutnya disebutkan sebagai total inventory cost atau TIC. Yang terakhir, tentukan reorder point atau ROP, di mana maksudnya adalah kita harus mencari titik di mana pemesanan baru itu harus sudah dilakukan karena sudah mencapai tingkat persediaan yang memicu pembelian kembali. Nah, kita sudah menulis diketahuinya, ditanyakan pada penyelesaian, kita
mengetahui rumus EOQ sedemikian berikut: 2 kali D kali S per H. Kita substitusi angkanya, dan kita mendapatkan bahwa jumlah pembelian optimal per beli sekali beli adalah sebesar sekitar 1643,17 kg. Kemudian kita mencari total inventory cost dengan rumus sedemikian rupa. Sebelumnya kita mengetahui bahwa Q-nya adalah 1643,17 juga. Mengapa? Karena Q di sini adalah jumlah unit yang dipesan setiap kali order. Makanya kita bisa mengambil angka yang tadi, ya. Kita tinggal substitusi angka-angkanya, dan kita mendapatkan kesimpulan bahwa total inventory cost-nya adalah sebesar 6.572.600. Nah, lanjut kita ke ROP-nya. Kita mencari dengan rumus B kali L. B adalah permintaan rata-rata, L adalah lead time. D itu kita cari dengan cara kebutuhan per tahun kita bagi dengan jumlah hari operasi per tahun. Kita mengerjakan sedemikian rupa, mendapatkan angka 115,38 kilo per hari. Kemudian kita mencari ROP-nya, reorder point-nya, dengan D yang kita sudah dapatkan tadi dikali L, yaitu 2. Dari sini kita bisa mendapatkan sekitar 231 kilo. Jadi ketika persediaan telah menyentuh angka berikut, perusahaan sudah harus memesan bahan baku kembali. Mungkin sekian untuk bagian kedua. Terima kasih. Oke, melanjut ke bagian 3 yaitu analisis model antrian pada operasional bongkar muat di gudang GD5. Sebelum masuk ke perhitungan, mari kita bedah terlebih dahulu parameter data yang kita miliki dari kasus ini. Berdasarkan data operasional, diketahui bahwa rata-rata tingkat kedatangan truk ke gudang adalah 12 truk per jam berdistribusi Poisson, yang kita simbolkan sebagai lambda. Sementara itu, proses bongkar muat dilayani oleh satu petugas dengan rata-rata tingkat pelayanan sebesar 15 truk per jam, berdistribusi eksponensial yang kita simbolkan sebagai mu. Baik, masuk ke poin pertanyaan pertama mengenai klasifikasi model antrian berdasarkan notasi Kendall. Standar penulisan notasi ini menggunakan format 3 parameter utama, yaitu A garis miring B garis miring C. Parameter pertama atau A melambangkan distribusi kedatangan yaitu M yang berarti Markovian atau Poisson. Parameter kedua yaitu B melambangkan distribusi waktu pelayanan yaitu M yang berarti Markovian atau eksponensial. Dan parameter ketiga yaitu C menunjukkan jumlah pelayanan paralel yaitu 1 karena hanya dikerjakan oleh satu petugas. Oleh karena itu, model antrian yang berjalan di gudang GD5 secara resmi diklasifikasikan sebagai model M garis miring M garis miring 1 dengan penjelasan seperti di atas. Selanjutnya pada poin B. Baik, pada poin B ini kita diminta untuk mencari nilai LQ atau rata-rata jumlah truk yang menunggu dalam antrian. Jadi kita di sini harus mencari row-nya terlebih dahulu dengan membagi tingkat kedatangannya terhadap kapasitas pelayanan. Akhirnya rumusnya jadi lambda per mu. Kita dapatlah angka 0,8. Nih. Oke, lanjut kita mencari nilai LQ-nya dengan rumus lambda kuadrat per mu dalam kurung mu dikurangi lambda. Kita masukkan angka-angkanya 12 kuadrat per 15 dalam kurung 15 kurang 12. Hasil akhirnya 3,2. Jadi, artinya terdapat 3-4 truk yang mengantri di area parkir luar untuk menunggu giliran bongkar muat. Oke, kita lanjut ke bagian C. Oke, pada poin C ini kita melihat sudut pandang sebaliknya, yaitu probabilitas sistem tugas dalam kondisi menganggur. Tadi kan truk, sekarang tugasnya. Formulanya itu adalah 1 dikurangi tingkat kesibukan intensitas pelayanan, yaitu 1 dikurang rho.
Untuk mencari rho-nya tadi kan itu lambda per mu. Nah, kita tinggal masukkan aja angkanya. Jadinya 1 dikurangi 0,8. Ya, akhirnya hasilnya 0,2. Ini hasilnya bisa dipersentasekan jadinya 20%. Oke, jadi secara manajerial angka-angka ini memberikan insight yang penting buat perusahaan. Meskipun kapasitas pelayanan 15 truk per jam secara matematis mampu mengimbangi kedatangan 12 truk per jam, ya kan? Berarti sekitar ada 3 truk per jam. Ternyata tingkat utilitas menyentuh angka 80% dengan rata-rata 3,2 truk atau kita bulatkan ke atas 4 truk yang mengantre yang menunjukkan bahwa titik ini merupakan bottleneck yang cukup padat. Jika di kemudian hari terjadi sedikit saja lonjakan volume pengiriman, antrean ini akan memanjang dengan sangat cepat. Oleh karena itu, kelompok kami menyarankan manajemen PT Global Elektronik untuk memulai pertimbangan opsi modernisasi alat atau penambahan jam kerja fleksibel pada jam-jam sibuk. Demikian pemaparan untuk bagian 3. Selanjutnya untuk bagian 4 mengenai CPM akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azrul Caksono dengan akhiran NIM 43 dan saya dari kelompok 5. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang critical path method. Nah, kebetulan saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan bagian A dan B ya. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam soal. Yang pertama adalah gambar. Saya akan menjelaskan tentang diagram yang saya bikin ya. Nah, untuk pada paling pertama itu ada aktivitas A paling kiri karena aktivitas A itu tidak memiliki aktivitas pendahulu. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa aktivitas A ini adalah titik awal proyek. Nah, karena titik aktivitas A sudah selesai, maka kita bisa lanjutkan kepada aktivitas B karena aktivitas B ini memiliki aktivitas pendahuluan yaitu aktivitas A. Nah, ketika aktivitas B sudah selesai, kita bisa memecah tiga jalur independen agar kita bisa menghemat waktu. Nah, jalur paling atas itu adalah aktivitas C, jalur tengah itu adalah aktivitas D, dan jalur paling bawah itu aktivitas E. Nah, sekarang kita melihat ya kalau aktivitas F itu memiliki dua pendahulu yaitu C dan D. Artinya untuk aktivitas C dan D itu harus tanda panahnya sama-sama ke F ya, karena aktivitas F itu pendahulunya ada dua dan aktivitas F itu tidak boleh dimulai kalau aktivitas C dan D itu belum selesai. Nah, untuk aktivitas G kita hanya melanjutkan saja karena aktivitas G itu aktivitas pendahulunya hanya E saja. Nah, ketika aktivitas F dan aktivitas G itu sudah selesai, maka kita bisa berlanjut ke aktivitas H. Aktivitas H ini adalah ujung dari seluruh rangkaian. Aktivitas ini mempertemukan dua jalur besar terakhir, yaitu F dan G. Ketika H selesai, maka seluruh proyek inventaris perangkat lunak dinyatakan rampung atau selesai. Nah, untuk bagian B itu untuk menghitung early start, early finish, late start, late finish, dan slack setiap aktivitas. Nah, seperti kita tahu, rumus dari early finish itu adalah early start ditambah durasi. Nah, untuk aktivitas A, karena dia tidak memiliki aktivitas pendahulu, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa aktivitas A itu early start-nya adalah 0. Jadi kita masukkan ke dalam rumus 0 ditambah 3 sama dengan 3. Nah, untuk aktivitas B, karena memiliki aktivitas pendahulu yaitu aktivitas A, jadi kita bisa memasukkan early finish dari aktivitas A ke early start ke aktivitas B. Jadi kita masukkan ke dalam rumus 3 ditambah 5, jadi early finish-nya adalah 8. Nah, untuk aktivitas C dan aktivitas C, D, E, dia itu aktivitas pendahulunya B. Jadi kita memasukkan early finish dari B itu untuk aktivitas C, D, dan E. Jadi untuk aktivitas C, kita masukkan ke dalam rumus 8 ditambah 4 sama dengan 12, aktivitas D 6 ditambah 8 sama dengan 14, aktivitas E 8 ditambah 8 sama dengan 16. Nah, untuk aktivitas F itu aktivitas pendahulu ya. Aktivitas pendahulunya ada dua, yaitu C dan D. Nah, untuk early finish-nya kita ambil dari nilai yang paling tinggi dari
kedua aktivitas tersebut. Nah, dibandingkan C dan D, aktivitas tertingginya adalah 14, maka kita ambil nilai maksimal dari kedua aktivitas tersebut. Maka kita ambil early startnya adalah 14, terus kita masukkan ke dalam rumus, 14 ditambah 7 adalah 21. Nah, untuk aktivitas G, dia memiliki aktivitas pendahulu yaitu E, yaitu kita masukkan early startnya sama 16, jadi kita masukkan dalam rumus, jadi 16 ditambah 5 sama 21. Untuk aktivitas H, sama seperti aktivitas F, aktivitas pendahulunya ada 2 yaitu F dan G, jadi kita mengambil nilai maksimum dari kedua nilai tersebut. Dan kebetulan nilai mereka berdua itu sama-sama 21. Jadi kita memasukkan ke dalam rumus 21 ditambah 4 sama dengan 25. Nah, untuk mencari let's start itu sama dengan let's finish dikurang durasi ya. Jadi khusus untuk mencari let start itu kita mulai dari hari yang paling terakhir atau hari ke-25. Nah, dari rumusnya ya kita udah tahu kalau let finishnya itu 25. Nah, kita masukin 25 dikurang 4 sama dengan 21. Maka let startnya 21. Nah, untuk G juga 21 dikurang 5 sama 16, 21 dikurang 7 juga 21 dikurang 7 juga 14. Untuk aktivitas E 16 dikurang 8 sama 8. Untuk aktivitas D 14 dikurang 6 sama 8. Untuk aktivitas C 14 dikurang 4 sama dengan 10. Aktivitas B 8 dikurang 5 sama dengan 3. Dan untuk aktivitas A itu ya 3 dikurang 3 sama dengan 0, maaf. Ya, jadi sekarang kita mencari seleknya ya. Seleknya itu adalah let start dikurang early startnya. Jadi atau let finish dikurang early finish. Ya, bisa keduanya. Jadi untuk aktivitas A ya 3 dikurang 3 sama 0. Jadi untuk kelunturan untuk aktivitas A itu tidak boleh ada keterlambatan, jadi harus tepat waktu untuk pengerjaan waktunya. Untuk aktivitas B sama 3 dikurang 3 sama dengan 0, jadi sama dengan aktivitas A, jadi dia tidak memiliki dia harus selesai dengan tepat waktu. Nah, untuk aktivitas C ya kita masukin ke dalam rumus 14 dikurang 12 sama 2. Jadi untuk pada aktivitas C ini boleh ada keterlambatan, tapi tidak boleh merubah, boleh terlambat maksimal 2 hari tanpa mengacaukan target. Nah, untuk D, E, F, G, H ini slacknya sama dengan 0 ya. Jadi aktivitas lain yang bernilai 0 ini tidak boleh terlambat sama sekali. Nah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Siti Nur Azza Darmawan dengan NIM H0812511057 dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal bagian 4 dengan pertanyaan bagian C. Pada soal tersebut kita diberikan tabel aktivitas proyek pengembangan perangkat lunak investasi baru. Dengan pertanyaan, tentukan jalur kritis dan durasi proyeknya. Kalau kita lihat dari tabel dan urutan aktivitas pendahulunya dari titik awal A menuju titik akhir H, ternyata terbentuk 3 jalur alternatif yang bisa dilewati. Yaitu jalur pertama mulai dari A ke B, ke C, ke F, dan terakhir ke H. Jalur kedua dari A ke B, ke D, ke F, ke H. Dan terakhir jalur ketiga yaitu dari A ke B, ke E, ke G, ke H. Sekarang mari kita hitung total waktu yang dibutuhkan oleh masing-masing jalur dengan menjumlahkan angka durasi di tabel. Durasi jalur pertama itu kita menambahkan 3 ditambah 5 tambah 4 tambah 7 tambah 4 sama dengan 23 hari. Selanjutnya jalur kedua sesuai dengan yang di tabel waktunya. Kita menambahkan 3 ditambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 4 sama dengan 25 hari. Selanjutnya kita hitung durasi jalur ketiga, yaitu 3 tambah 5 tambah 8 tambah 5 tambah 4 sama dengan 25 hari.
Nah, dari perhitungan tadi kita bisa mengambil dua kesimpulan penting untuk proyek ini. Jalur krisis adalah jalur dengan total durasi terpanjang yang menentukan waktu minimum penyelesaian proyek. Karena ada dua jalur yang memiliki durasi maksimal yang sama, maka proyek ini memiliki dua jalur kritis. Jalur kritisnya itu jalur kedua dan jalur ketiga, karena dua jalur tersebut memiliki durasi total proyek sama dengan 25 hari. Baik, sekian dari saya. Untuk bagian 5 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Owen Putra Manggala dengan NIM akhir 45 dan kali ini saya akan membahas soal tentang linear programming. Nah, di sini kita punya soal yang memisalkan RAM itu sebagai variabel X dan SSD sebagai variabel Y. Setiap unit X membutuhkan 5 jam di mesin SMT dan 3 jam di mesin assembly. Dan setiap unit Y membutuhkan 2 jam di mesin SMT dan 6 jam di mesin assembly. Lalu yang ketiga, mesin SMT itu tersedia maksimal 70 jam per hari dan assembly tersedia maksimal 60 jam per hari. Lalu keuntungan per unit kita yaitu X sebesar 70.000 dan unit Y sebesar 60.000. Lalu kita ditanyakan formulasikan model linear programming yaitu fungsi tujuan dan kendalanya. Lalu yang kedua kita disuruh selesaikan dengan metode grafik yaitu daerah visible, titik pojok, dan laba maksimumnya. Dan yang ketiga, berapakah jumlah X dan Y yang optimal? Oke, kita langsung saja lihat ke jawabannya. Di sini kita tulis kembali yang ada di soal. X sebagai memori RAM dan Y sebagai unit SSD-nya. Lalu kita buat fungsi tujuannya. Nah, tujuan kita kan mencari laba maksimumnya. Jadi kita misalkan Z ini sebagai laba maksimum, yaitu 70.000 dikali unit X ditambah 60.000 dikali unit Y. Yang kedua, fungsi kendalanya atau constraint, kita punya dua kendala, yaitu pada mesin SMT dan mesin assembly. Nah, pada mesin SMT, tadi di soal dikatakan unit X butuh 5 jam, unit Y butuh 2 jam dengan maksimal 70 jam per hari. Jadi kita menggunakan tanda kurang dari sama dengan, karena maksimum itu tidak boleh lebih dari. Oke, setelah kita dapat persamaan pertama, kita cari lagi pada kendala mesin assembly yang tadi kita diberitahu di soal. Setiap unit X itu membutuhkan 3 jam dan unit Y butuh 6 jam maksimal 60 jam per hari. Jadi kita dapat 3X tambah 6Y kurang dari sama dengan 60. Dan yang ketiga yaitu kendala non-negatif. Jadi jumlah produksinya itu tidak boleh bernilai negatif. Sehingga tandanya kita bisa dapat lebih dari sama dengan 0. Lalu kita selesaikan dengan metode grafik. Nah, untuk menggambar grafiknya kita butuh titik potongnya. Pada sumbu X yaitu saat Y sama dengan 0 dan pada sumbu Y saat X sama dengan 0. Kalau kita masukkan pada persamaan yang tadi 5X tambah 2Y sama dengan 70, X sama dengan 0 kita dapat 0,35 dan Y sama dengan 0, 14,0. Dan pada mesin assembly yang 3X tambah 6Y sama dengan 60, pada X sama dengan 0 itu 0,10 dan Y sama dengan 0 itu 20,0. Selanjutnya kita tentukan daerah visible. Nah, karena kedua tanda kita tadi kurang dari atau sama dengan, maka daerah penyelesaian yang memenuhi itu berada di bawah atau kiri kedua garis tersebut di kuadran pertama. Nanti kita lihat di gambar grafiknya. Nah, selanjutnya kita cari titik pojoknya. Daerah visible yang tadi dibatasi oleh titik A, B, C, dan D. Titik A yaitu 0,0, titik B 14,0, titik C 0,10, dan titik D itu sebagai titik potong antara kendala 1 dan kendala 2. Cara cari titik D itu kita gunakan dengan metode eliminasi substitusi.
yaitu dengan mengeliminasi Y terlebih dahulu, mengalihkan kendala 1 dengan kali 3. Nah, ini kita eliminasi, Y-nya bakalan dapat X sama dengan 12,5, lalu substitusi X-nya ke persamaan yang tadi, didapatnya Y sama dengan 3,75. Nah, inilah yang akan menjadi koordinat titik D kita. Lalu, tujuan kita kan mencari laba maksimumnya. Jadi kita masukkan ke persamaan Z yang tadi kita sudah bikin, maka didapat laba maksimum atau profit maksimalnya itu 1.100.000 pada koordinat titik D, yaitu 12,5 dan 3,75. Otomatis ini akan menjadi X dan Y optimal kita, yaitu jumlah RAM X di 12,5 unit dan jumlah SSD-Y itu sebesar 3,75 unit. Nah, dalam praktiknya, produk fisik ini biasanya berupa bilangan bulat. Misalnya pada perusahaan membuat 12,5 unit, itu pasti dibulatkan antara 13 unit atau bisa hanya dibuat 12 unit. Tetapi secara matematis linear, programming murni, ini hasilnya bakalan tetap sama. Oke, nah ini grafik yang tadi kita bikin dari titik-titik koordinatnya. Di sini kita bisa lihat titik C, titik mana lagi? Titik A, titik B, dan titik D. Bisa dilihat titik D ini menjadi titik potong antara 5X tambah 2Y sama dengan 70 dan 3X tambah 6Y sama dengan 60. Dan kalau kita lihat daerah hijau ini adalah daerah visible yang kita dapat tadi. Karena daerahnya kan kurang dari sama dengan. Jadi kita cari yang daerah sebelumnya, lebih kecilnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.